cloning ini bisa dibedain sama yang PCR. Cloning itu sebenarnya perbanyakan gen. PCR juga sama, cuma PCR itu kan bagian dari cloning. Jadi PCR itu salah satu cara untuk buat cloning. Nah, kalau cloning berarti kan harus ada organismenya, bisa bakteri. Nah, kalau prinsipnya nanti dijelasin selanjutnya. Nah, ini tahapan umum buat cloning. Jadi yang pertama, kita harus potong pakai enzim restriksi. Terus, atau bisa juga gen yang kita mau itu kita amplifikasi pakai PCR namanya. Terus kita ligasi, gabungin antara potongan si plasmid sama gen yang kita mau. Terus kita akan transformasi si bakterinya. Kita masukin plasmid yang udah ada insertnya ke sel inang. Terus baru kita screening atau seleksi pakai antibiotik atau pakai gen pelapor yang biasanya lakset, yang beta-galaktosidase. Yang pertama itu pemotongan dengan enzim restriksi. Nah, ini kan udah mirip yang jelasin pas MIG waktu itu. Jadi bisa dua caranya, bisa kita potong si kromosomnya yang mengandung gen kitanya, atau kita amplifikasi pakai PCR. Nah, tapi yang harus diperhatiin kalau pakai PCR berarti kita harus tambahin sequence yang sequence yang mengenali sisi pengenalan si enzim restriksi. Jadi biar kalau diligasi, jadi ini bisa nyambung gitu. Nah, kan tipe enzim restriksi itu ada tipe 1 sama tipe 2 yang motong DNA jauh dari sisi pengenalannya sama yang dekat, yang bagian tengah sisi pengenalan. Nah, yang biasa kita pakai itu yang tipe 2 yang langsung di bagian tengah sisi pengenalannya. Nah, ini. Biasanya BAM-H1, EcoR1, Hindi3, dan seterusnya. Nah, ini diambil dari organisme. Misalnya EcoR1 berarti dari E. coli, strainnya RY13, dan urutan penemuannya 1. Nah, sifat pemotongannya itu bisa ujung tumpul atau ujung lancip. Nah, yang ini. Kalau ujung lancip, nggak mungkin kebalik nanti pas di ligasinya. Tapi kalau ujung tumpul ini masih mungkin kebalik. Nah, kalau vektor itu sebenarnya plasmid. Bedain antara plasmid sama vektor. Kalau plasmid kan yang alamiah ada di bakteri, yang berupa DNA ekstrokromosomal. Nah, kalau vektor ini plasmid, tapi yang udah diisolasi dan digunakan sebagai pembawa gen tertentu yang kita mau. Nah, vektor ada 4 sebenarnya, cuma yang dipakai buat cloning DNA biasanya ada vektor cloning sama vektor ekspresi. Nah, vektor cloning ini dia fungsinya buat perbanyak aja, jadi dia high copy number. Sementara kalau vektor ekspresi ini buat fokusnya ekspresi, jadi untuk perbanyakannya kurang, makanya dia low copy number. Dan biasanya kita perbanyak dulu di vektor cloning, baru kalau mau siap di ekspresi, baru pindah ke vektor ekspresi. Terus bagian-bagian vektor ekspresi biasanya harus ada ORI namanya. Nah, ORI, terus harus ada promotor. Ini promotornya, ini promotor T7, terus ada namanya multi-cloning site. Nah, multi-cloning site ini isinya enzim-enzim restriksi. Banyak sih enzim restriksi ada di sini. Terus sama harus ada terminatornya. Nah, CAN-R ini berarti kan kanamisin resistan, dia berarti untuk seleksi antibiotik. Nah, biasanya di daerah MCS ini juga ada sisi pengenalan, buat seleksi antibiotik juga. Jadi buat nanti kita di akhirnya buat seleksi. Nah, kalau udah kita potong, selanjutnya kita diligasi. Jadi DNA asing yang kita insertnya itu kita deketin ke plasmid, terus si DNA ligase ini bakal meligasi si gen insertnya ke dalam plasmid. Nah, DNA ligase simpelnya itu dia membentuk ikatan fosfodiester. Nah,
Kalau cuma dideketin doang kan berarti cuma membentuk ikatan hidrogen aja kan antara si basa-basa nitrogennya, makanya kita butuh DNA ligase buat nyatuin celah yang dibentuk, itu yang disebut nick gitu. Ini sama ikatan fosfodiester. Nah, jenis enzim ligase itu ada dua, yang T4 sama T7. Nah, yang T4 ini yang bisa ligasi si ujung kumpul sama ujung lancip. Sementara kalau yang T7 ini, si belan N-nya itu nggak bisa. Nah, yang T4 ini dari T4 bakteriofag, yang T7 ini dari E. coli. Nah, selanjutnya terus kalau kita udah dapat plasmid rekombinan namanya, nah ini berarti udah siap dimasukin ke sel inang. Nah, tapi sebelum melakukan transformasi, kita perlu siapin yang namanya sel kompeten. Nah, sel kompeten ini dibuatnya itu pakai CaCl2, kalsium klorida. Nah, si kalsium klorida ini fungsinya buat mendekatkan si plasmid rekombinan ke dekat sel inang. Nah, kalau udah dideketin, baru kita lakuin heat shock atau elektroporasi. Kalau heat shock kan kita kejut panas, jadi kita naikin temperaturnya secara tiba-tiba. Nah, terus si plasmid rekombinan itu bakal masuk dalam sel. Kayak gini. Jadi, pertama kan kita lakuin treatment pakai CaCl2, kita tambah CaCl2. Nah, ini si plasmidnya bakalan berada di sekitar selnya. Nah, kalau udah, terus kita lakuin heat shock, nah baru ntar si plasmid rekombinannya masuk ke dalam sel. Ini kurva pertumbuhan. Jadi biasanya kalau kita transform, berarti sel kompetennya harus berada di log phase ini. Ini fase pertumbuhan paling bagus, soalnya selnya nggak terlalu tua dan nggak terlalu muda, dan jumlahnya juga cukup banyak. Kalau di stationary phase ini kebanyakan udah tua dan udah mau mati gitu. Ada yang mau ditanya dulu nggak sampai sini? Kalau nggak ada, lanjut dulu. Ini elektroporasi. Elektroporasi sama aja sebenarnya. Buat masukin si plasmid rekombinan ke dalam selnya. Cuma ini metode yang lebih umum digunain di luar negeri gitu. Soalnya ini udah, kalau heat shock tuh masih konvensional gitu. Nah, kalau kita udah dapat si... Kak, mau nanya tuh, boleh. yang tadi elektroporasi. Nah, itu kan sebetulnya jadi aku kebayangnya ya, yang di dalam wadah, di dalam mediumnya itu, nanti dia modelnya kayak elektroforest, kayak yang satunya positif, yang satunya negatif. Jadinya kan di sel itu, nanti misalkan di sebelah sini numpuk negatif, terus di sini numpuk positif gitu kan. Nah, cuma tuh aku bingungnya kenapa sel membran sel sendiri bisa kebuka gitu. Sebetulnya kan waktu kita kasih listrik itu kan dia cuma berubah potensialnya kan, tapi kenapa bisa membuka membran sel juga? Oh, benar juga. Ntar aku baca dulu deh yang itu. Oke, makasih Kak. Lanjut dulu deh, ntar sambil aku cari itu. Kalau screening kita biasanya pakai antibiotik atau pakai Genlaxet. Nah, ini tergantung si plasmid yang kita pakai itu ada yang mana dan kita motongnya di bagian mana. Nah, kalau kita motongnya di bagian laxet ini, otomatis kalau kita insert si gen kita di laxet, maka si nggak bisa memproduksi si beta-galaktosidase. Nah, sedangkan kalau kita potongnya di bagian yang antibiotik, misalnya ampicillin,
Nah, makanya dia nggak bisa tumbuh di media yang mengandung ampicillin. Nah, si seleksi ini pertama tuh ditumbuhkan pada media yang mengandung ampicillin, dan ampicillin akan membunuh bakteri yang tidak membawa plasmid. Jadi ini buat nyeleksi yang mana yang membawa plasmid, mana yang enggak. Nah, selanjutnya kalau mau menganalisis yang mana yang terinsersi, mana yang enggak, nah kita pakai baru yang gen LACZ ini. Kita pakai kontrol positifnya dan kontrol negatifnya. Nah, mekanismenya pakai X-gal, IPTG, sama LACZ. Jadi substratnya X-gal, indusernya IPTG. Jadi kalau si koloninya nanti warna biru, berarti dia nggak terinsersi, soalnya kan si LACZ-nya masih utuh dan berarti masih mengekspresikan beta-galaktosidase. Sementara kalau koloninya putih, berarti gen LACZ-nya sudah rusak dan kita bisa simpulin kalau gen insert kita udah masuk. Ini bisa lah ya. Dan ditanyain dulu nggak dari bagian yang pertama? Nggak ada, lanjut sequencing. Nah, sequencing ini sebenarnya prinsipnya sama kayak replikasi DNA yang di dalam sel. Jadi kita harus punya primer, punya DNA polimerase, dan sebagainya. Nah, tapi kalau buat sequencing, jadi kita butuh primer. Nah, terus kita butuh DNTP-nya. Mana ya? Kayak gini. Ini pakai metode Sanger. Jadi kita butuh primernya, terus ini template-nya kita. Nah, kita masukin DNTP dan juga ada yang DDNTP. Nah, waktu masukin DDNTP ini, maka ada kemungkinan waktu replikasi kan dia ngambil DDNTP ini. Entah A, C, G, atau T. Nah, waktu dia ngambil DDNTP ini, dia bakal stop replikasi karena kalau masuk DDNTP berarti kan dideoksi kan, berarti dia nggak mungkin replikasi lebih jauh lagi. Makanya itu bakal yang keluar di gel yang paling bawah. Jadi itu yang paling pendek ya paling pendek. Jadi ini misalnya masuk DDGTP, berarti dia paling bawah G. Berarti urutan pertamanya habis primer itu G. Nah, terus gitu, terus kita tinggal baca dari bawah ke atas, G, A, T, T, C, terus gitu aja. Ini 5 ke 3, udah pasti urutannya kayak gitu. Soalnya kan kita template-nya 3 ke 5, udah pasti dapatnya dari 5 ke 3. Nah, tapi kalau sekarang itu modelnya nggak pakai, kalau ini kan harus di-run di gel kan. Nah, sementara kalau yang sekarang tuh kita ATGC-nya kita kasih label yang berwarna. Jadi nanti waktu di detektornya bakal keluar puncak-puncak kayak gini. Nah, ini yang biasanya kita analisis buat sequencing. Ada yang mau tanya dulu nggak? Atau harus jelasin itu lagi, primer lalala gitu? Kak, boleh request nggak, Kak? Kenapa tuh? Yang ini yang bagian apa sih PCR yang thermocycler ini, kan dia ada tahap-tahapnya, Kak, yang denaturasi, annealing, yang gitu-gitu. Ada nggak, Kak? Kayaknya itu jauh ya. Ini, Nah, itu boleh dijelasin nggak? Soalnya di slide selanjutnya itu kan dia nanti kayak suhu titik-titik, waktu titik-titik itu kayak itu maksudnya kita isi itu atau gimana gitu. Oh, kayak bentar. Jadi kalau yang thermocycler, ini buat ngeliatin PCR bukan? Iya, nih PCR sih. Ya, berarti kan kita punya target sequence-nya, terus kita punya flanking sequence nih biasanya buat nempel pengenalan si primernya, flanking. Jadi dia
komplement dengan sequence yang ini. Nah, makanya kita tambahin primer, terus kita panasin. Nah, kalau di si replikasi dalam sel kan biasanya kita pakai helicase kan buat ngebuka. Nah, karena di PCR tuh nggak ada, makanya kita denaturasi pakai panas. Nah, kalau panas tuh berarti dia si untai gananya kebuka. Nah, terus si primer baru masuk nempel di flanking region ini. Nah, terus dia baru mulai sintesis DNA baru pakai yang DNA polimerase. Nah, terus sintesis. Nah, proses ini kan mudah sekali jalan. Nah, PCR tuh tergantung berapa siklusnya. Jadi dia bisa ngebuka lagi, panasin, ngebuka strukturnya, terus primernya nempel, sintesis DNA baru. Nah gitu terus. Nah itu yang didapatkan namanya amplicon. Nah gitu begitu terus tergantung siklusnya kita ada berapa. Jadi kita bisa hitung jumlah produknya berapa per siklusnya. Rumusnya 2 pangkat N. N itu jumlah siklusnya. Biasa kan kita sekitar 30 gitu kan. Jadi 2 pangkat 30. Jadi kita dapat sebanyak itu fragmennya. Ini tuh tergantung denaturasi kita biasa berapa ya? 72 kalau nggak salah. Terus waktunya juga bisa disesuaikan sebenarnya. Nah, temperatur annealing ini yang biasa kita baca-baca literatur, kalau nggak kita pakai ada program juga kan. Jadi ini tergantung gen kita juga sebenarnya. Nah, ini kalau campuran reaksi biasanya butuh enzim, buffer enzim, DNA template, primernya, termasuk primer maju, primer mundur, terus butuh kofaktor Mg2+, DNTP, dan air. Biasa dikali 4 kalau nggak salah ya. Ini ada di modul MIG kalau nggak salah, denaturasi kan pasti suhunya lebih tinggi. Nah, annealing ini suhunya lebih rendah. Nah, pas elongasi, setahu aku lebih tinggi lagi. Nah, yang biasa dioptimasi itu yang temperatur annealing ini. Di temperatur berapa optimumnya si primernya bisa nempel secara spesifik gitu. Sampai sini jelas nggak? Berarti TM itu pengertiannya itu suhu di mana primer itu bisa nempel secara spesifik gitu ya? Sebenarnya 50% DNA apa ya? Lupa ya. Ada definisinya. Ntar baca dulu. Temperatur ketika 50% dari double-stranded DNA ini terdisosiasi menjadi single-stranded. Kayak gitu. Kak, tapi di waktu yang modul MIG itu kemarin, pas bikin primer, itu kan ada parameter TM buat primer. Tapi kalau misalkan pengertian TM itu pas 50% dari DNA double stranded terdisosiasi, apa nyambungnya sama primer, Kak? Aku kurang ngerti. Siapa tahu butuh di ujian. Itu buat nentuin apa ya, panjang primernya itu. Jadi ada perhitungan gitu kalau lebih pendek dari 18 nukleotida, TM-nya berapa, lebih panjang berapa. Jadi itu mempengaruhi sebenarnya. Mempengaruhi antara terdisosiasinya DNA-nya sama si Iya. primernya nempel gitu. Soalnya kalau di atas 65 itu mengakibatkan kemungkinan secondary annealing. Tapi kalau lebih tinggi lagi itu bisa amplifikasi target yang punya GC content yang tinggi. Oke, Kak. Kasih, Kak. Jadi harus pas TM-nya. Ada yang mau nanya lagi nggak?
Lanjut proteinnya. Nah, protein yang bakal dibahas tuh cuma produksi, pemurnian, sama karakterisasi. Nah, kalau produksi protein, si ekstra kasar protein ini bisa didapat intraseluler atau ekstraseluler. Intraseluler berarti kan di dalam sel. Nah, sementara ekstraseluler tuh di luar selnya. Nah, si intraseluler ini yang cukup sulit buat diisolasi. Soalnya dia harus dilisis dulu si membran selnya, baru kita dapat ekstra kasarnya. Sementara kalau ekstraseluler, kita sentrifuge, itu udah dapat ekstra kasarnya. Nah, cara lisis sel tuh ada yang pakai enzimatik, deterjen dan basa, mekanik, sama pakai prinsip perbedaan tekanan osmosis. Ini komponen membran selnya. Jadi dia dominasinya sih sebenarnya si peptidoglikan, lipopolisakarida, dan protein, khusus yang buat bakteri sih. Kalau enzimatik yang biasa kita pakai itu lisozim. Lisozim kan kita tahu bisa merusak dinding sel. Jadi si proteinnya sama isi-isinya bakal keluar satu sel itu. Nah, kalau mekanik biasa kita pakai sonikasi, ini pakai terus bisa milling, French press, atau homogenizer. Jadinya secara fisik kita rusak. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan ekstrakasa protein, ada kekuatan ion dan kepolaran. Nah, kita tahu kalau pH sama temperatur ini terutama mempengaruhi si ekstrakasa, jadi pH-nya harus di pH optimumnya, nggak boleh tiba-tiba kita nggak sesuai sama pH penyimpanan proteinnya. Temperatur juga nggak boleh sembarangan. Maka kita simpannya di suhu rendah biasanya. Nah, ion logam juga oksidasi sama protease. Nah, ini... Kak, mau nanya Kak, yang untuk oksidasi itu aku nggak kebayang apa maksud, kenapa oksidasi mempengaruhi kestabilan, maksudnya oksidasi dari siapa gitu? Apa ada oksidator di sekitar yang membuat dia nggak stabil apa gimana maksudnya? Oksidasi. Kalau nggak salah kan ada yang pas metabolisme kemarin tuh ada yang ngasilin H2O2 nggak sih, itu yang bisa teroksidasi. Nah, itu yang bikin selnya beracun mungkin. Bisa jadi. Oh, berarti kalau ada ROS yang apa sih, yang superoksida sama peroksida gitu ya, bikin dia Ya nggak itu. stabil. Ya sih. Terus ini bermacam-macam buffer, makanya kita pakai buffernya yang spesifik sama si protein yang kita isolasi. Jadi pH-nya misalnya pH 6, berarti kita pilih misalnya buffer fosfat 6, atau yang sesuai yang biasanya ada di literatur gitu. Jadi ini beberapa buffer yang biasa digunain. Nah, kalau protease inhibitor, ini buat menginhibisi si adanya protease yang bisa mendegradasi protein justru kita mau. Jadi biasanya ini ditambahin kalau nggak salah. Nah, penentuan kadar protein ada 4. Yang paling sederhana itu yang penyerapan pada lambda 80, tapi sensitivitasnya 0,2 sampai 3. Terus Lowry dan Bradford yang biasa kita ada di praktikum, terus pewarnaan perak. Nah, kalau serapan pada 280 ini serapan asam amino dengan gugus samping aromatik. Jadi kayak triptofan sama tirosin ini biasanya yang dijadikan indikator buat adanya serapan. Soalnya kan adanya aromatik, berarti dia senyawanya sama kromofor kan. Berarti dia bisa menyerap warna. Nah, keuntungannya ini sampel nggak rusak. Jadi karena kita pakai langsung spektral, langsung diukur kan si sampelnya, makanya dia sampelnya nggak rusak, nggak pakai dirusak, nggak pakai diapa-apain. Mas, pengukurannya juga cepat, tapi kerugiannya sensitivitasnya rendah dan bergantung pada asam amino kandungan asam amino tertentu. Nah, karena dia harus ada si triptofan sama tirosin, nah makanya kalau asam aminonya yang kurang
kurang ada asam amino yang gugus samping aromatik, makanya kan sangat bergantung sama kandungan asam aminonya. Bisa diakibatkan oleh adanya DNA, makanya kita harus ada faktor koreksi yang panjang gelombang 260 ini. Panjang gelombang 260 ini dapat mendeteksi adanya DNA. Metode Lowry prinsipnya kan pakai kompleks CO2 plus sama ikatan tingkat, makanya dia akan dan postum, makanya sensitivitasnya tinggi, tapi kemudiannya dia lama dan terus bergantung pada kandungan asam amino tertentunya juga. Nah, kesalahan biasa diakibatkan adanya amonium sulfat, glisin, tris, dan EDTA. Bradford sebenarnya sama aja, yang perubahannya warna jadi biru, tapi interaksinya antara pewarna si blue dalam suasana asam dengan protein. Nah, keuntungannya sensitivitasnya cukup tinggi dan pengerjaan mudah dan singkat. Tapi kerugiannya nilai serapan bergantung pH. Nah, soalnya kan suasananya suasana asam. Dan kesalahan bisa diakibatkan oleh adanya deterjen. Ini udah masuk pemurnian yang biasa kita pakai tuh sekarang yang biasa kan kita yang di lab yang percobaan SFB itu kan yang presipitasi amonium sulfat. Nah, itu termasuk pemurnian sebenarnya. Cuma itu metode konvensional. Karena itu harus kita coba-coba. Kalau kita nggak tahu dia keluar di fraksi berapa, ya kita sedikit-sedikit dulu tambahin garamnya. Nah, sekarang tuh ada metode yang namanya kromatografi. Kromatografi yang umum dipakai itu yang gel infiltrasi, ini berdasarkan ukuran, terus penukar ion, entah anion atau kation, terus afinitas, ini yang misalnya kolom NiNTA, terus yang hidrofobik, berdasarkan interaksi hidrofobik, kemudian ada pengikat ion logam. Nah, kalau kromatografi gel filtrasi ini misalkan berdasarkan ukuran kan. Nah, jadi vasadiumnya ini punya pori tertentu yang bisa berikatan silang. Jadi jangan kebalik, karena ini ada si vasadiumnya gede, makanya kita mikirnya si protein kita bakal lolos duluan, jadi keluar paling pertama. Nah, kalau yang di sini gel filtrasi ini si vasadiumnya karena punya pori, jadi bisa mengikat si proteinnya yang kecil-kecil ini. Jadi kalau proteinnya kita ada yang protein kecil-kecil di ekstra kasarnya, maka dia bakal terikat di kolom ini. Nah, sementara protein yang besar misalnya punya kita itu bakal lolos duluan. Nah, jadi penting buat kita tahu ukuran si protein kita, entah berapa dalton. Nah, itu bisa dilihat dari ekstra kasarnya itu. Kalau di ekstra kasarnya kita lihat pitanya masih bisa masih banyak gitu. Dan jangan pakai gel filtrasi, soalnya nggak bakal kepisah. Jadi nanti kan karena yang paling gede duluan keluar, sementara yang kecil-kecil itu nanti belakangan keluarnya. Nah, kalau itu untuk resinnya positif atau negatif. Jadi dia misalnya muatan keseluruhan. Nah, muatan dipengaruhi oleh pH, makanya kita harus atur si pH-nya dulu. Jadi biar kita tahu kapan protein murni kita keluar. Nah, ada dua jenis resinnya, penukar kation atau penukar anion. Ini contoh-contoh resinnya. Yang anion yang ini, yang kation. Itu tadi buat yang apa sih namanya, yang kekuatan ya, yang ada kelasnya itu, yang strong, weak, intermediate itu. Sebenarnya itu kelas ini tuh maksudnya ukuran dari apanya gitu, kekuatan ngikat pertukarannya atau kekuatan pengikatan ke protein yang apa, misalkan anion exchanger, berarti dia ngikat si protein yang bermuatan negatif itu dengan kuat atau gimana, Kak, maksud kelas ini? Nah, dia berarti kan strong, berarti dia mengikat anion yang kuat gitu. Oke, Kak.
Kalau kromatografi afinitas ini pengikatan spesifik berdasarkan sifat protein. Nah, misalnya kita udah dapat protein rekombinan. Nah, biasa di protein rekombinan tuh udah ada yang namanya histag, yang ada histidin 6 kali, entah di ujung N atau di ujung C-nya. Nah, itu bisa dimanfaatkan sebagai alat buat pemurnian. Jadi kita pakai kromatografi afinitas, kolomnya kolom NIMTA. Nah, si nikel kan kita tahu dia bisa ngikat 6 ligan kan. MTA-nya udah dipakai, berarti kita bisa mengikat si histag-nya, histag yang ada di proteinnya. Jadi si resinnya bakal mengikat protein kita, protein rekombinan kita, sisanya udah bakal lolos masuk ke fraksi-fraksi itu. Jadi kita udah bisa kita bisa mendapatkan protein murni kita langsung gitu. Jadi fase-Diana merupakan polimer yang berikatan kovalen yang disebut ligan. Ligan yang berikatan spesifik yang protein target. Nah, biasanya kalau udah di berikatan kayak gitu, entah kita elusi pakai ligan yang lebih kuat lagi daripada protein kita. Kalau itu cuma histidin, berarti kita masukin imidazole. Nah, struktur histidin sama imidazole itu kan mirip, jadi bakal tukeran si imidazole yang bakal nempel di NI, sementara protein kita bakalan keluar di fraksi-fraksinya itu. Nah, ini kalau kromatografinya kromatohidrofobik. Jadi kan kita tahu kalau protein itu bagian luarnya bagian yang hidrofilik ya. Ada bagian hidrofilik, ada bagian hidrofobik. Nah, bagian hidrofobiknya gini, kita bakal paksa keluar dengan penambahan garam. Pakai prinsipnya salting out. Jadi semakin hidrofobik, berarti dia makin tertahan lama di kolomnya. Nah, ligan yang biasa digunakan atau resinnya itu biasanya yang berupa gugus fenil atau alifatik. Jadi yang punya sifat hidrofobik yang kuat. Terus elusinya ini digunakan pelarut yang kurang polar atau dengan menggunakan konsentrasi garam. Nah, kalau penurunan konsentrasi garam kan bakal salting in kan. Jadi kalau semakin diturunin konsentrasi garamnya dengan harapan protein yang semakin hidrofobik yang semakin lama keluarnya. Nah, kalau kromatografi pengikat ion logam ini beberapa residu asam amino pada protein dapat berikatan dengan ion logam. Nah, fase-Diannya memiliki ligan yang mengandung gugus yang dapat mengikat ion logam. Nah, terus kalau biasanya kita ukur aktivitas enzim kan. Aktivitas yang kita tahu tuh ada yang dalam unit aktivitas atau sama aktivitas spesifik. Nah, kalau pengertian unit itu aktivitas enzim dalam mengonversi 1 mikromol substrat menjadi produk dalam 1 menit pada kondisi reaksi tertentu. Nah, satu SI-nya itu katal, dan konversinya itu 1 nanokatal itu 0,06 unit. Nah, kalau aktivitas spesifik itu yang dibagi massa proteinnya, miligram proteinnya. Nah, ini menyatakan tingkat kemurnian enzimnya. Nah, kalau mau ngitung turnover number, efektivitas perubahan substrat menjadi produk, nah kita tinggal bagi katalnya per mol proteinnya. Tapi cuma bisa dipakai buat enzim murni. Nah, cara menghitung aktivitas itu kita harus pertama kan dapat kita dapat datanya berupa absorbansi terhadap waktu kan sebenarnya. Yang dari eksperimen absorbansi terhadap waktu itu kita melakukan eksperimen terhadap beberapa konsentrasi substrat. Jadi misalnya minimal 5 kan waktu di percobaan yang alfa amilase. Nah, itu kita konversi menjadi konsentrasi, nanti kita alurin antara konsentrasi terhadap waktu. Nah, ntar dapat garis ambil daerah linearnya. Nah, ini kan Michaelis-Menten kan. Waktu didapat yang linearnya, ini baru yang kita olah menjadi data kinetiknya. Nah, sebenarnya yang bagus tuh yang continuous gitu, yang terus ngikutin sampai si
stasioner sih yang absorbensinya yang konstan itu. Nah, tapi itu membutuhkan peralatan dan skill yang baik. Sementara kalau endpoint ini lebih mudah dilakukan karena kita nggak berpatok sama waktu. Jadi kita udah tentuin waktunya misalnya 10 menit ya 10 menit gitu. Jadi, tapi harus memperhatikan bahwa waktu yang digunakan ini masih pada grafik linear yang ini. Jadi kita harus pastiin dia masih ada di daerah linear ini. Kalau enggak, kalian kan dapat data kinetiknya yang salah. Nah, kalau reaksi enzimatis yang dimulai itu campuran reaksi sudah dikondisikan pada pH dan suhu optimum. Nah, ini yang penting pH dan suhunya. Makanya pH-nya kita diatur pakai buffer, sama suhunya waktu itu kan kita pakai inkubasi. Inkubasi dulu buat nyamain suhunya. Terus zat yang dimasukkan terakhir harus dalam keadaan pekat. Nah, biasanya enzim yang dimasukin terakhir supaya langsung bereaksi sama si substratnya. Nah, terus ini mencampur tuh harus dilakukan dengan cepat dan gentle. Mencampurnya dengan cepat waktu kita mau ngukurnya. Jadi harus ngereaksiin cepat di dalam kuvet, terus cepat juga diukurnya. Kalau nggak kan ntar data absorbensinya juga makin aneh-aneh gitu kan, biasa ada di praktikum gitu. Nah, biasa menghentikan reaksi ini, kita denaturasi enzim entah pakai panas atau penambahan asam, atau pakai senyawa lain yang kuat sehingga si reaksinya itu berhenti. Nah, tapi harus dipastiin kalau si pendenaturan ini, substratnya itu nggak terdeteksi berubah. Jadi tetap ya warnanya coklat, ya tetap coklat gitu. Nah, reaksi enzimatisnya harus benar-benar berhenti. Nah, biasanya kalau yang pakai pemanasan itu biasanya masih ada aktivitasnya. Jadi biasanya pakai asam gitu. Nah, volume zat yang dimasukkan harus dikoreksi terhadap konsentrasi. Ini langsung lihat ini. Ini jadi kalau kita misalnya kerja sama enzim, jadi kita harus ngukur aktivitas per tahap pemurniannya. Jadi misalnya kalau kita waktu isolasi pertama, itu yang crude cellular extract, kita dapat di fraksi 1,4, terus total proteinnya ada 10 mg, terus aktivitasnya 100 unit. Nah, ini pasti semakin ke bawah, aktivitasnya semakin turun. Tapi aktivitas spesifiknya kan semakin naik. Soalnya kan berarti semakin murni, aktivitas spesifiknya berarti kan semakin spesifik kepada enzim yang kita mau aja. Nah, tapi perbandingannya itu pasti total proteinnya ini juga semakin turun. Jadi semakin sedikit. Jadi itu tantangannya buat yang pemurnian protein. Jadi pertama kita biasanya pengendapan pakai amonium sulfat, tapi ini nggak harus dilakukan. Biasa kita langsung ke kromatografi itu, tapi nggak ada maksudnya panduan buat milih kromatografi mana. Nah, itu harus dilihat dari profil proteinnya yang dipakai. Kalau misalnya proteinnya kelihatan ada gede sama kecil, nah ya udah langsung pakai kromatografi yang gel filtrasi. Tapi kalau dia proteinnya protein rekombinan, udah ada histag-nya, udah ada apa sih yang tag-tag yang lain, itu biasa kita pakai kromatografi afinitas. Nah, ini langsung spesifik berikatan sama si proteinnya, dan pemurniannya itu jadi lebih gampang. Soalnya pemurnian itu mahal sebenarnya, si resinnya itu. Nah, kalau page itu sebenarnya ada banyak. Ada native page, SDS page, isoelectric focusing, ngebentuk 2D elektroforesis sama West. Nah, kalau yang SDS page itu sebenarnya persen akrilamitnya itu menentukan si porinya. Makanya kalau porinya semakin besar, berarti kan kita proteinnya semakin banyak yang lolos gitu. Jadi kita nggak bisa mengatur spesifiknya, makanya harus diatur sedemikian rupa supaya pemisahannya bagus. Nah, ini tabelnya, kalau misalnya si protein kita ada di range yang mana, kita harus pakai persen akrilamitnya berapa.
Nah, ini yang hasil analisis tingkat kemurnian dengan SDSPH. Jadi yang lajur 1 ini yang ekstra kasar. Nah, ini di sini masih kelihatan banyak pita kan. Nah, ini banyak pita berarti kan banyak protein-protein lain atau pengotor-pengotor lain. Nah, makanya kita lakuin pemurnian. Yang pertama kan kita fraksinasi dengan garam, misalnya Na4-2SO4. Nah, ini mulai ngilang si pita-pita yang udah enggak spesifik protein kita. Nah, semakin kita pakai metode kromatografi yang lain, makin muncul satu pita. Nah, satu pita ini udah mulai bagus di kromatografi 4/5 yang filtrasi gel sama afinitas. Nah, ini berarti kita dapat protein murni. Kayak gitu. Isoelectric focusing sebenarnya ini metode pemurnian juga. Ini berdasarkan PI dari protein. Jadi kalau mau pakai metode ini tuh harus tahu PI-nya. Nah, PI ini bisa dihitung sebenarnya pakai ada di website gitu, ada web service buat ngitung PI kira-kira protein kita PI-nya berapa. Nah, kalau udah kita masukin si campuran ekstra kasar itu ke suatu wadah yang berisi ini larutan amfolit. Nah, amfolit ini berisi asam, punya sifat asam dan basa. Jadi nanti kita punya proteinnya bakal terpisah secara sesuai dengan PI-nya. Nah, setelah dimasukin si ekstra kasarnya, nah itu kemudian dialiri listrik sehingga si protein kita bakal bergerak. Nah, kalau ada protein yang misalnya masih di bawah PI-nya, nah dia bakal bergerak ke arah positif kan. Nah, itu bakal terpisah masing-masing kelihatan yang protein kita ada di mana sesuai dengan PI yang udah kita hitung tadi. Ini ntar hasilnya. Udah sih itu kalau yang protein sampai pemurniannya. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Kak, untuk yang isoelectric focusing, ya benar nggak? Ya benar. Isoelectric focusing itu kan berarti gelnya itu punya pH yang berbeda-beda di tiap daerahnya gitu kan? Ya bukan. Itu berarti gimana ya? Aku sebetulnya mau nanya cara bikinnya gimana, tapi tuh kira-kira kakak pernah dengar nggak cara bikinnya gimana? Soalnya kan kayak kalau kita lihat di praktikum gitu kan, kita buat gel itu langsung tuang aja semua gitu kan, tapi itu bisa bikin gradien yang berbeda. Nah, itu aku juga masih bingung. Tapi kayaknya ada yang udah nyediain larutan amfolit gitu. Cuma aku kurang tahu juga gimana buat. Ya, siap, Kak. Yang lain ada yang mau nanya? Ada yang masih bingung nggak? Kalian udah ada yang kerja belum pas PPB? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah, Kak. Terus sampai beres gak? Enggak.
Sama si ibunya suruh belajarin itu nggak? Yang kerjaan kalian rame-rame atau gitu? Gak ada disuruh belajar itu sih Kak, tapi Kenapa? nggak disuruh belajar yang tentang mini projectnya, soalnya Oh, kalau nggak salah tuh masih ada yang baru ketemu asisten dan lain-lain, setahu aku, tapi oh. nggak tahu lagi. Ya soalnya kalau ngelihat soal tahun lalu tuh semuanya tentang mini project semua, jadi nggak bisa belajar dari tahun lalu gitu. Paling yang 2 tahun lalu soalnya yang Bu Puspa yang DNA sih. Jadi kayak bakal teori gitu. Kak, Ya, jadi di PPT-nya Bu Yanti itu, kalau aku lihat lagi itu sebetulnya ada, dia cuma satu slide sih, dia cuma mention tentang isolasi DNA, cuma aku lupa juga di kelas ada dibahas atau enggak, itu kira-kira di slide nomor berapa nih? Halaman 30. Nah ini Kak, kira-kira yang itu kan ada isolasi DNA metode CTAB, kit gitu kan. Itu kira-kira perlu dipelajarin nggak ya Kak? Pelajarin aja sih. Cuma biasanya kalau buat isolasi DNA, biasa di lab pakai kit gitu, langsung tinggal campurin ini, ntar si DNA-nya udah keisolasi. Nah, tapi ada yang prinsip yang isolasi DNA tuh yang dilisis dulu, jadi yang digerus dulu gitu. Misalnya yang dari buah itu kan bijinya digerus, nah gitu, ditambahin deterjen gitu-gitu. Nah itu prinsipnya sama kayak yang metode CTAB. CTAB ini termasuk deterjen surfaktan dia, surfaktan kationik, makanya dia ntar buat bisa merusak si dinding sel gitu-gitunya. Oke, makasih Kak. Hmm. Oh sama yang ini Kak, yang saat setelah ini Kak, Yang ini. setelah ini. Nah ini ada di bawahnya itu kan ada gambar Kak, yang dia miring gitu. Nah aku sebetulnya nggak ngerti itu maksudnya mau ngapain gitu, walaupun aku udah lihat penjelasannya. Aku lupa di kelas dijelasin atau enggak. Kayaknya ini mempertimbangkan pitanya nanti. Jadi dia bilang ada maksimum loading capacity-nya. Jadi dia semakin ke bawah berarti kan dia semakin kecil fragmennya. Jadi mungkin karena pertimbangan itu yang dibuat miring kayak gini. Tapi aku nggak pernah perhatiin ada miring gini. Kak, jadi maksudnya yang maksimum loading capacity itu berarti misalkan dia jalan tuh ke arah sana kan migrasinya ke arah kiri. Terus jadi misalkan kayak di ujung tuh udah penuh, jadi fragmen yang mungkin agak sedikit lebih besar tuh nggak bisa ke bagian yang paling ujung itu, terus dia di sebelum yang paling ujung itu gitu maksudnya? Atau gimana? Bisa jadi kayak gitu sih. Soalnya aku baru pertama kali lihat yang miring kayak gini, jadi Iya sih, aku juga baru tahu. Nah, sama Bu Puspa dijelasin detail nggak mekanisme pemisahannya gitu, kita harus dielusi pakai apa? Halo. jujur aku nggak merhatiin Kak di kelas. Ntar aku kirimin slide-nya Bu Is aja kali ya.
di slide-nya Bu Is itu ada interaksinya kayak gimana ya gitu. Jadi mungkin lebih jelas daripada yang gambar-gambar doang kayak gitu. Kak, berarti sebetulnya yang tadi Kakak mention itu pemilihan apa? Pemilihan eluen ya namanya yang buat Polaroidnya itu. Buat misahin itu berarti harus kan dia harus dikondisikan sama protein yang mau kita pisahin kan. Itu juga ngaruh ke buffer yang kita pilih pertama waktu ekstraksi protein nggak? Aku nggak kebayang. Jadi kan prosesnya itu sel nih dilisis. Udah tuh proteinnya keluar kan Kak. Nah, terus protein ini kan bermacam-macam. Namanya di dalam sel kan banyak protein. Sekarang kita cuma butuh satu. Nah, misahinnya itu kan tadi ada beberapa macam tuh ceritanya Kak. Nah, terus tuh gimana ya? Jadi setelah itu baru kita pasin kayak buffernya mau segimana, terus baru kita pisahin. Eluannya juga kita pilih. Apa di dalam eluan itu buffernya udah menyesuaikan dengan buffer ekstraksi yang sebelumnya atau gimana Kak? Itu tergantung kromatografi mana. Kalau kromatografi yang pakai PI tadi, benar ya? Yang bergantung sama pH pokoknya itu ya tergantung PI-nya protein sendiri. Jadi nggak usah mikirin bakalan denaturasi atau enggak gitu gimananya. Harusnya sih gitu. Itu kan maksudnya apa gimana? Entar aku tadi kurang ketangkap penjelasan Kakak. Jadi kalau misalkan yang kromatografinya itu berhubungan sama PI, misalkan yang anion exchange atau cation exchange tadi, itu bukan sih bergantung sama PI. Ya anggaplah misalkan itu. Nah itu berarti eluannya itu memang udah didesain, jadi didesain biar dia kepisah berdasarkan. Iya, jadi nggak berpengaruh sama buffer yang kita pakai buat misalnya buat nyimpan si enzimnya itu. Kan emang sengaja kita atur supaya misalnya mendekati PI supaya dia keluarnya terakhir apa gimana gitu. Aku mau nanya dong yang ini apa milih-milih primer yang mana yang apa biar nggak membentuk hairpin, dimer dan lain-lain itu Kak. Nah, bentar. Kelihatan nggak? Kelihatan Kak. Jadi mulai dari sini. Jadi kan primer tuh nggak boleh terlalu panjang dan nggak boleh terlalu pendek juga. Jadi ada aturan umumnya 18 sampai 24. Nah ini beda-beda buat tergantung. Tapi kalau untuk ukuran oblikon optimal 300 sampai 1000 base pair. Ini berarti produksi PCR-nya. Jadi nggak bisa terlalu panjang. Jadi biasanya harus ukurannya segini 300 sampai 1000. Untuk real time PCR pun 50 sampai 150 base pair. Nah, ini yang tadi yang melting temperature. Jadi kalau lebih pendek dari 18 rumusnya ini. Tapi kalau lebih panjang dari 18 yang pakai yang bawah. Nah, biasanya kalau yang pakai kemarin yang praktikum MIG yang pakai NCBI itu udah langsung keluar kan TM-nya berapa gitu-gitunya. Nah, itu udah dihitung sendiri. Jadi udah ada persen GC-nya sama AT-nya. Jadi itu buat menghindari kesalahan-kesalahan kayak pembentukan hairpin nih, pembentukan struktur sekunder dari primer. Jadi bisa ngebentuk hairpin, jadi kayak
terminasinya di transkripsi yang nanti ada komplement ngebentuk struktur sekunder kayak hairpin. Nah, itu yang strukturnya berat. Nah, itu bakal terminasi di situ. Nah, terus si struktur sekunder juga bisa berbentuk homodimer. Kayak gini. Kalau yang ini cross dimer, jadi antara purin sama pirimidin. Sorry, ini antara primer sama primernya justru. Si primer forward sama primer reverse-nya ini justru saling komplement, bukan sama template-nya. Nah, ini yang masalah di GC-nya. Nah, semakin banyak GC-nya, kan GC itu ikatannya 3 kan, makanya sulit diputus. Ini harus dihindari sebenarnya. Jadi dia agak susah buat ngebukanya. Oh, ini annealing temperatur. Ini bisa dihitung atau kita bisa tentuin sendiri sebenarnya. Ada yang namanya gradient temperatur di PCR. Nanti kita bisa tentuin temperatur annealing yang pas itu yang kayak gimana. Menjawab nggak? Kamu nanya